Halo, bertemu lagi dengan aku Sotaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries. Gimana nasib hidup kamu di bulan Mei 2022? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simpel sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Aries, bagaimana sih nasib hidup kamu di bulan Mei 2022? Kita lihat ya bagaimana dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke, ada Justice, Six of Swords, Page of Wands, The Moon, Nine of Pentacles, Two of Swords, 4 lagi untuk Aries, Eight of Wands, Page of Cups, 2 lagi, Page of Pentacles, dan Strength. Thank you kartunya. Ini bottom of the decknya ya. Aries, nasib hidup kamu di bulan Mei 2022. Perubahan ya. Kamu sudah berani mulai melakukan perubahan dengan pertama meninggalkan orang-orang yang mungkin menurut kamu itu toksik ya. Jadi sekarang saya lihat kamu lebih pintar nih untuk berteman dan mencari teman ya. Jadi kalau dalam berteman dulu mungkin kamu berteman sama siapa aja, tapi kalau sekarang kamu lebih ingin berteman yang bisa ngebawa kamu itu menjadi pribadi yang baik dan tentu bisa ngebawa kamu menjadi orang yang sukses. Emang bener kok, itu bener. Gini ya, saya kasih tahu ya, kalau kita berteman sama orang yang salah, kita berteman sama orang pemalas, berteman sama orang yang kerjaannya mengeluh mulu tentang kehidupannya, malas cari duit, ya kita nanti akan kebawa-bawa. Jangan salah guys. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang pola pikirnya bagus ya, yang pola pikirnya selalu gimana nih gue bisa sukses, gimana nih agar bisnis gue jalan, berkembang, buka cabang dan sebagainya, kamu perlahan-lahan itu nanti akan mengikuti pola pikir dari orang tersebut. Dan memang benar kamu harus kayak gitu. Dulu saya sama kayak kamu Aries, kalau berteman itu sama siapa aja, tapi sekarang ternyata pertemanan itu bisa mempengaruhi pola pikir kita ya. Nah itu, jadi memang bagus kita tinggalkan orang-orang toksik, orang-orang yang pikirannya itu malas ya Aries ya. Kedua, dan saya salut banget sama kamu sudah mulai berani meninggalkan orang masa lalu kamu yang memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keluarga kamu mau ya. Maksudnya gini nih, misalnya kalau dia sama kamu beda agama, beda suku ya, kalau kamu ibarat kata nggak disetujui oleh restu orang tua, kamu masih mencintai dia, itu kan sayang-sayangin hidup ya, ngegalauin, sedih, nangis, itu nyanyain hidup loh.
Ya, makanya dengan cara kamu meninggalkan masa lalu, menutup pintu dan membuka hati yang baru, ya itu namanya perubahan dalam hidup kamu yang jauh lebih positif. Ya memang benar, ngapain kita menangisi masa lalu terus-terusan? Kalau memang udah nggak bisa sejalan, udah memang belum takdir, ya udah nggak usah dipaksain. Masih banyak pintu-pintu baru yang terbuka untuk kamu. Nah ini makanya saya suka nih, pola pikir kamu sekarang jauh lebih berkembang, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kamu tuh ya, karena energi kamu tuh ya Aries, saya inget banget ya, hampir semua zodiak tuh, karena dari bulan-bulan kemarin tuh terbacanya begitu, kamu yang galau mulu, kamu yang sedih mulu, ya mikirin mantan atau mikirin pasangan yang gak disetujui oleh orang tua dia atau orang tua kamu. Tapi sekarang kamu udah gak mau kayak gitu. Ya buat apa galau? Galau emang dapat keuntungan, bisa bikin duit banyak? Enggak kan? Ya iya benar, jangan sayang-sayangin waktu. Ya Ries ya, gitu. Oke. Membuang orang-orang yang memang mungkin tidak bermanfaat itu akan jauh lebih baik. Saya sangat setuju sekali. Apalagi dengan orang-orang yang pola pikirnya pengen hidup itu nyaman, ya hidup nyaman, tapi ya tidak mau ada perubahan. Jadi ada kan orangnya yang pengen ibarat kata kaya raya tapi nggak mau berusaha, ibarat kata kerjanya di situ mulu, nggak mau pindah-pindah. Itu kan namanya nggak ada perubahan. Kerja di situ ya padahal udah tahu kalau kerja di situ menahan diri itu nggak akan dapat gaji yang sesuai apa yang menjadi ekspektasinya. Ya mau nggak mau kita harus pindah, cari pengalaman baru di tempat yang baru, tempat yang bonafit. Itu akan menambah nilai jual kita dan menambah nilai gaji kita sendiri, ya gitu. Ya makanya jangan salah nih, kebanyakan orang nih kadang-kadang orang kerja pengennya itu gaji gede tapi nggak mau ada perubahan, tetep aja disangkar di PT itu, nggak mau pindah-pindah. Alasannya banyak, takut nggak dapet teman yang beginilah, takut ketemu orang toksik lah. Ketemu orang toksik tuh di mana aja pasti ada. Tapi kalau kita berdiam diri aja, gaji itu tidak akan berubah. Apalagi bukan perusahaan bonafit, perusahaan biasa aja itu nggak akan berkembang kita tuh. Ya, kita tuh harus cari ilmu pengetahuan yang baru, karena buat siapa lagi kalau bukan diri kalian sendiri, gitu ya. Jadi cara pikirnya memang harus dirubah, karena saya pernah punya temen juga yang kayak gitu Aris. Jadi I know what you feel, saya tahu banget apa yang kamu rasain ya, gitu. Oke, jadi kalau untuk kedepannya saya lihat kamu bisa berhasil kok, karena kamu bisa mencapai tujuan kamu, karena kamu sudah pinter banget memilah-milah orang yang tepat untuk kamu jadikan teman, mana tidak ya. Kita lihat ya pesan angelnya. Soalnya gini ya Aries ya, kalau kita berteman sama orang yang pola pikirnya seperti itu ya, pola pikirnya bisa menilai nih aspek kedepannya gimana, pengetahuannya luas, itu kita bisa ke bawah-bawah. Serius deh, kita jadi tahu bagaimana menilai kehidupan ya. Kita jadi tahu, oh supaya sukses tuh kita harus begini loh, supaya rezeki banyak kita harus begini loh. Nah seperti itu Aries. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu. Nah vegetarian, oke, energi kamu jadi jauh lebih positif ya, karena ketahuan ya energi kamu jadi lebih gimana sih, vibrasinya lebih tenang ya, nggak out-outan seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Kita lihat lagi. Nah oke ya, kamu jadi banyak explore di sini itu kamu banyak belajar, menggali ilmu pengetahuan, ilmu untuk pengetahuan buat diri sendiri juga ya, untuk kamu juga di masa depan ya. Dan di sini ada dokter ya, kamu jadi lebih banyak belajar sama orang-orang ya, terutama mungkin para motivator atau orang-orang yang berjenis kelamin perempuan, atau bisa juga dengan teman kamu yang berjenis kelamin perempuan, ya bisa saja mereka kayak ngasih support atau ngasih arahan yang baik untuk kamu, sehingga kamu bisa berpikir, oh iya ya harus begitu ya. Atau mungkin saya yang ngasih tahu kalian jadi sadar kalau mencari teman itu memang nggak bisa sembarangan. Kalau pola pikirnya pendek, kita nggak akan bisa sukses berteman sama orang seperti itu ya. Itu aja untuk kalian, semoga resonate. Sukses selalu buat kalian. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.